Selamat pagi, assalamualaikum kepada seluruh siswa kelas 8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dan tetap taat pada protokol kesehatan. Baiklah anak, tadi pagi kalian sudah belajar di sekolah PTM terbatas, dan keterbatasan itu pun membatasi kita untuk memahami materi yang ada dalam modul. Oleh karena itu, saya punya ide untuk membantu kalian dalam memahami materi modul yang kalian miliki. Pada kali ini kita akan memasuki modul 4, dan pada video ini akan membahas kegiatan belajar 1 pada modul 4, yaitu fungsi linier dan sistem persamaan linier dua variabel. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kelas 7, yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, materi ini pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari relasi dan fungsi. Lalu beberapa fungsi disebut fungsi linier. Jadi yang pertama kita pahami pengertian fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Dicatat berpangkat 1, variabelnya berpangkat 1, dan grafiknya berbentuk garis lurus, sehingga dinamakan fungsi linier. Kata linier berasal dari line, line dalam bahasa Inggris, line artinya garis. Jadi fungsi linear, teman dari lidah Indonesia, yaitu fungsi linier. Jadi fungsi linier fungsinya yaitu variabelnya berpangkat 1. Nanti di SMA kalian atau di kelas 9 nanti kalian akan mengenal fungsi pangkat 2 atau fungsi kuadrat yang grafiknya tidak garis lurus tapi berbentuk parabola. Dan di SMA nanti kamu akan ketemu dengan fungsi eksponen, ada fungsi logaritma, ada fungsi mutlak, dan lain-lain. Untuk kelas 8 kita cukup yang berpangkat 1 dulu, yaitu fungsi linier. Bentuk umum dari fungsi linier adalah f artinya fungsi, x adalah daerah asal, sama dengan m dikalikan x ditambah c. Mx ditambah c adalah hasil. F itu fungsi, x-nya daerah asalnya. Fx dapat ditulis dengan y. Jadi dengan y sama dengan y sama dengan mx plus c, sering juga disebut dengan persamaan linier. Dengan pengertian m-nya disebut dengan gradien, yaitu kemiringan garis. Seperti yang dikatakan tadi, grafiknya berbentuk garis. Nanti garis mempunyai nilai kemiringan, dan nilai kemiringannya dinamakan gradien. Sedangkan c-nya adalah konstanta atau bilangan tetap. Saya menjelaskan seperti ini, menjelaskan sewaktu di depan kelas. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x min 6. Untuk menggambar ini berarti ada komponen y dan ada komponen x, berarti gambarnya terletak pada koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu x dan sumbu y. Lalu setelah kita mempunyai grafik sumbu x yang mendatar dan sumbu yang mencoba ini, langkah berikutnya yaitu mencari titik potong. Setelah dua grafik tadi sudah jadi, grafiknya akan memotong sumbu x dan sumbu y. Nah, di manakah letak titik potong dengan sumbu? Karena ini sumbu y-nya. Nah, letak titik potongnya yang pertama tentukanlah nilai x jika y sama dengan 0, itu artinya menentukan titik potong grafik dengan sumbu
X. Syaratnya adalah Y harus sama dengan. Jadi dari persamaan Y sama dengan 2X 6, Y-nya diganti dengan 0. Jadi tadinya 0 Y sama dengan menjadi 0 sama dengan 2X. 2X min 6. Nah, gunakan logikamu. Berapakah nilai X agar 2X dikurangi 6 menghasilkan 0? Maka min 2X harus bernilai min 6. Jadi min 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 2X. Lalu X-nya adalah min 6 dibagi min 2 ketemu 3. Artinya grafik ini akan memotong sumbu X pada titik 3,0. Titiknya di sini. Mengulangi titik ya, yang berwarna kuning. Nah, itu adalah 3, kemudian yang kedua dicari nilai Y. Kalau memotong sumbu Y. Jadi, di manakah potongannya dengan sumbu Y? Jadi, menentukan nilai Y jika X 0. Dengan kata lain, syarat dari grafik memotong sumbu Y adalah X sama dengan 0. Jadi persamaan Y sama dengan 2X. Berarti di atas Y sama dengan 2X. Maka X-nya diganti dengan 0. Y sama dengan 20 kurang 6. Maka Y diperoleh min 6. Sehingga dipotong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Min 6. Perhatikan pada gambar. Dan saya tunjukkan letak dari 0,6. Nah, di situ. Setelah itu, berikutnya adalah menggambar grafiknya sesuai perintah soal. Gambarlah grafik. Grafiknya berbentuk garis lurus sesuai dengan definisi tadi. Fungsi linear grafiknya berbentuk garis lurus. Lalu garis ini kita beri nama sesuai dengan persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X. Itu contoh dari cara menggambar grafik fungsi linear. Linear Y sama dengan 2X. Ya. Selanjutnya adalah memahami pengertian gradien. Gradien itu artinya nilai pemiringan garis. Perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah mobil yang sedang berjalan pada jalan miring, pada jalan yang miring atau jalan tanjakan. Berapakah nilai kemiringan dari jalan ini? Telah kita pelajari. Perhatikan gambar pada gambar ini ada sebuah mobil yang sedang berjalan pada jalan tanjakan. Bagaimana cara menentukan tingkat kemiringan jalan? Bisakah kalian menemukannya? Nah, cara menentukannya yaitu gambar pada bentuk miring ini, pada bidang miring ini kita ganti atau kita letakkan pada kertas berpeta atau kertas kotak-kotak gitu ya, seperti ini. Nah, sehingga kita bisa menghitung jumlah kotak-kotak yang ada di ujung-ujung garis. Ujung garis yang atas ini kalau kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak yang ke arah atas yang setinggi jalan. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kotak. Nah, di sini 16, yang ke atasnya ada 8. Maka nilai kemiringan jalan ini adalah M
dengan dilambangkan dengan M sama dengan perbandingan antara tinggi ujung jalan dengan jarak dari pangkal ke ujung jalan. Sehingga 8/16. 8/16 atau 1/2 ini disebut nilai kemiringan atau gradien. Gradien jalan yang dilewati mobil ini adalah setengah atau 1. Perlu kalian ketahui bahwa gradien bisa ditentukan dengan beberapa cara. Gradien adalah nilai yang menyatakan kemiringan suatu garis yang dinyatakan dengan M. Untuk menentukan nilai M atau nilai gradien suatu garis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, gradien garis yang melalui dua titik. Misalkan titik itu adalah X1, karena ada dua titik, berarti setiap titik mesti dinyatakan dengan X, Y. Karena ada dua titik, maka kita bedakan dengan nomor 1, X1, Y1, dan garis yang titik yang kedua adalah X2, Y2. Berapakah gradien yang melalui X1 melalui kedua titik ini? Gunakan rumus, yaitu gradien ini adalah perbandingan dari Y dengan X. Karena X-nya ada 2, Y-nya ada 2, ya kita kurangkan saja. Maka gradien M rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurang X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui dua titik, yaitu titik 5,2 dan 1,8. Kita pahami dulu yang dimaksud dengan X1. X1 adalah yang 5, sedangkan yang 2 itu adalah Y1. Sedangkan yang 1 kita anggap sebagai X2 dan 8 kita anggap Y2. Lalu tulis rumusnya M sama dengan selisih Y dibagi selisih X. Y2 nya adalah 8, Y1 nya adalah 2, maka M sama dengan 8 dikurangi 2, dan berikutnya adalah X2 dikurangi X1, berarti negatif 1, negatif 5. Sehingga M nya adalah 6/6, M sama dengan negatif 1. Berarti kemiringan dari garis ini adalah 1. Ya, dengan menggunakan rumus yaitu Y per X, selisih Y per selisih X. Dan cara yang kedua, gradien garis dengan persamaan yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0. Bagaimana menentukan gradiennya? Gradiennya adalah koefisien X dibagi koefisien Y atau min A per B. Jadi kalau bentuknya rumus seperti AX plus BY plus C, maka gradiennya dengan cara membandingkan koefisien X dengan koefisien Y dan negatifnya, maka min A per B. Contoh, tentukan gradien garis yang persamaannya 2X dan Y sama dengan 0. Terlebih dahulu kita tentukan nilai A. Kalau kita bandingkan dengan AX plus BY plus C, maka kita dapat kesimpulan bahwa A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan min 5. Untuk menentukan gradiennya yang kita butuhkan adalah A dan B saja. Jadi M sama dengan min A per B. Sedangkan A-nya 2, B-nya min 1, jadi M sama dengan min 2 per min 1. M sama dengan 2. M, sehingga M-nya sama dengan 2. Atau gradien garis ini adalah 2. Contoh,
persamaan garis berbentuk AX plus PY C. Kemudian kita pahami bagaimana kalau garis sejajar dengan sumbu Y, berapa gradiennya. Y sama dengan B adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Bagaimana gradiennya? Contohnya, tentukan gradien dari Y sama dengan 4. Jadi B-nya sama dengan 4. Jika persamaan Y sama dengan 4 ini kita ubah menjadi persamaan AX plus BY plus C, atau diubah menjadi Y sama dengan AX plus C, maka M-nya berarti 0. Atau M gradiennya M sama dengan 0. Atau dengan cara lain, Y sama dengan min 4, Y sama dengan 4, kita ubah menjadi bentuk AX plus BY plus C. Sehingga Y sama dengan 4, berarti Y min 4 sama dengan 0, berarti 0X ditambah Y min 4 sama dengan 0. Jika kita bandingkan dengan AX plus BY plus C, maka A-nya 0, B-nya min 1, dan B-nya 0. Sehingga gradiennya adalah min A per B, A-nya 0, berarti 0 per min 1 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya dapat kita katakan garis yang sejajar dengan sumbu X adalah gradien garisnya adalah 0. Artinya kemiringannya sudah maksimum rata dengan tanah. Jadi yang rata dengan tanah artinya gradiennya 0. Sedangkan ini adalah bagaimana gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Perhatikan di gambar, X sama dengan A ini berdiri tegak dengan bumi, tegak lurus dengan bumi atau sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana gradiennya? Kita tentukan. Contoh, tentukan gradien garis X sama dengan 2. Jika kita ubah menjadi bentuk AX plus Y plus C sama dengan 0, maka garis X sama dengan 2 kita jadikan menjadi persamaan dengan bentuk X dikurangi 0Y min 2 sama dengan 0. Ya, karena X sama dengan 2 berarti Y-nya 0, X min 0Y min 2 sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanakan menjadi X sama dengan 2 juga. Lalu kita tentukan AB sininya, maka nilai A-nya 1, B-nya 0. Jadi gradiennya adalah A per B, A-nya 1, jadi min 1 per 0. Berapakah min 1 per 0? Dapat dihitung, tidak dapat didefinisikan. Bilangan dibagi 0 itu nggak bisa. Silakan kami coba menggunakan kalkulator, menggunakan komputer, tidak akan menemukan bilangan yang dibagi 0. Ya, di sini digambarkan dengan seperti huruf garis huruf S ini, dibacanya tidak didefinisikan atau tidak ada min 1 per 0. Artinya garis yang tegak lurus sendiri, yang tegak lurus dengan tanah, itu berarti nilai kemiringannya maksimum. Kalau maksimum berarti dia tidak miring. Makanya min 1 per 0 tidak bisa dihitung. Artinya garis X sama dengan 2 tegak lurus dengan tanah tidak miring. Nah, karena tidak miring ya tidak dapat ditentukan nilai kemiringannya. Ya. M sama dengan artinya nilai kemiringannya tidak dapat ditentukan. Atau dengan perkataan lain, garis memang tidak miring. Dua yang paling syarat ini yang terakhir, kalau sejajar dengan bumi berarti gradiennya 0, kalau tegak lurus dengan bumi
Lalu di sini ada bagi kalian yang rajin-rajin membuka video yang pembelajaran yang saya buat, ini akan saya bantu kalian menjawab tes formatif. Ya, ini tes formatif ini dibuat untuk mengambil penilaian keterampilan kalian dalam menjawab. Jadi nanti di rapot ada nilai keterampilan nanti diambilkan dari tes formatif ini. Nomor satu, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan 2x4 dan B garis dengan persamaan 3x tambah 3Y sama dengan 12. Yang kedua, tentukan gradien garis yang melalui titik 2 titik A 2,5 dan B 5,11. Nomor tiga, tentukan gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik B 2,9. Empat, tentukan gradien garis A adalah X tambah 2Y sama dengan 0 dan yang B 2X min 3 Y tambah 6 sama dengan 0. Bagi kalian yang rajin membuka video ini, saya bantu menjawabnya. Kalian salin, kalau mau salin caranya. Nomor satu, gambarlah garis dengan persamaan A sama dengan Y sama dengan A2X min 4. Jawab yang pertama, yang A. Karena perintahnya gambarlah, maka ya kita buat ini sebutkan sendiri cepat menggambarnya. Lalu kita tentukan angka yang pertama, Y sama dengan 0. Itu berarti kita temukan nilai X sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah 2,0. Terus langkah kedua, jika X-nya 0, maka Y diperoleh 4. Nah, negatif 4. Sehingga titik potongnya adalah 0,4. Lalu bukan garis, lalu dibuat persamaan. Untuk gambar yang B tidak usah menggambar lagi, cukup dijadikan satu dengan gambar jawaban yang A. Itu langkahnya sama, dicari titik potong yang sendiri. Menentukan nilai X dan Y nya 0 dulu. Jika Y sama dengan 0, maka 3 kali 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 12, 3X sama dengan 12, X sama dengan 4. Maka titik potongnya 4,0. Di sini letaknya 4,0. Ya. Jika X-nya 0, maka 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 12, dan 2Y sama dengan 12, Y itu 6. Jadi titik potongnya 0,6. Di sini letaknya 0,6. Lalu dua titik ini dihubungkan dengan garis. Lalu pada ujung garis diberi nama persamaannya, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Lalu jawaban nomor 1. Nomor 2, tentukan gradien garis yang melalui titik dua titik A dan B. X satunya bagi 2, Y satu sama dengan 5, X 2 nya 5, X satunya. Lalu tulis rumusnya, selisih Y dibagi selisih X. Berarti 11 dikurangi 5 dan 5 dikurangi 2 sama dengan 6/3, M-nya sama dengan 2. Nomor 2 dan nomor 3 sama caranya. Titik U adalah 0,0, jadi X-nya 0, X2 nya Y2 nya juga 0, X satunya 3, X2 nya 9. Maka gradiennya selisih Y dibagi selisih X berarti 9 dikurang 0 per 3 dikurangi 0 sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi gradiennya nomor 4 sama dengan nomor 1 caranya. Ini saya jalankan tanpa menggunakan kata-kata. Silakan diikuti. Aduh.
bonding, berhenti. Zaman berhenti. Tadi lagi nyimpan, lagi saving yang video saya buat rekaman lagi, tapi di lain file. Jadi yang tadi udah selesai kira-kira, nah cari jalan lagi. Kan ini tanpa dengan ucapan, dengan kata-kata, saya diam, video saya tetap saya jalankan. Menong titiknya di sini. 0,5 bukan garis ya, kita tulis bersama di sini. Jadi X Y plus 0 ya. Dan ya, demikian video ini bermanfaat untuk kalian semua. Halaman 4 khususnya catat kegiatan belajar 1 yang membahas dua transformasi yaitu refleksi dan transformasi. Saya terima kasih sekali untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapat pada hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kalian untuk menjawab soal-soal di tes formatif, tes akhir, ataupun di penilaian akhir semester atau pas, dan lebih lagi nanti di tingkat sekolah yang lebih tinggi di SMA atau di SMK kalian akan bertemu lagi dengan materi ini dan lebih mendalam dengan dasar dengan materi dasarnya yang kalian pelajari sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam